Kalau teman-teman sedang sulit, sedang punya masalah, sedang mendapatkan keburukan, tapi semua itu diakumulasi untuk memaafkan, mengampuni dosa-dosa teman-teman yang terdahulu, nggak apa-apa ya Allah, hamba ikhlas, hamba ridha, asalkan dengan ujian-ujian itu mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu. Lebih baik Allah balas dosa kita di dunia daripada Allah buka dosa kita nanti di akhirat. Nggak apa-apa. Kalau teman-teman sayang sama orang tuanya, mungkin belum bisa menghajikan, mungkin belum bisa mengumrohkan, mungkin belum bisa Hilman. Gimana caranya? Cukuplah jadi anak yang soleh. Makanya kalau ada yang nanya, Hilman, kalau saya berbuat baik, niatnya buat orang tua nyampe apa enggak? Allahu Akbar. Jangankan berbuat baik, doa aja nyampe. Orang tua yang sudah wafat di alam kubur, disebutkan dalam satu keterangan, mereka pernah bertanya kepada malaikat Munkar Nakir, penjaga kuburan. Apa pertanyaannya? Hilman meyakini Allah itu selalu menginginkan hambanya mendapatkan kebaikan. Artinya, kalau ada di antara hamba Allah, ada di antara manusia yang dalam hidup mendapatkan kesulitan atau mendapatkan keburukan atau mendapatkan kesengsaraan, itu karena Allah atau karena kita sendiri. Saya ulangi, ini ilmu tauhidnya dalam banget nih. Kalau teman-teman mendapatkan kesulitan, keburukan, itu semua karena Allah atau karena kita sendiri, jangan pernah katakan itu karena Allah. Karena Allah tidak pernah ingin hambanya mendapatkan keburukan. Allah selalu hambanya ingin mendapatkan kebaikan. Teman-teman dapat kebaikan datangnya dari siapa? Allah. Kalau teman-teman mendapatkan keburukan, kesulitan, datangnya dari siapa? Diri sendiri. Surat An-Nisa ayat 79. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min hasanatin faminallah. Wa ma asabakum min sayyi'atin famin nafsik." Dan apa-apa yang menimpa kamu sekalian, sesuatu yang baik, hasanatin, datang dari Allah. Tapi ketika teman-teman mendapatkan yang buruk, datangnya dari diri kamu sendiri. Maka jangan pernah salahkan Allah. Kalau Allah menginginkan hambanya, mohon maaf ya, misalnya mendapatkan keburukan, zolim dong Allah sama kita. Jadi gimana Ustadz? Kalau hari ini kita sedang mendapatkan kesulitan, keburukan, katakan, ini salah saya, ini ulah saya. Jadi kalau ada di antara teman-teman sedang ikut tes seleksi apapun misalnya nggak lolos, maka tanyakan di hati kita, kok nggak sesuai ya Ustaz dengan apa yang saya mau? Oh, mungkin Allah sedang mengganti semua rasa maksiat saya yang pernah terjadi waktu lalu. Ada teman kita baru nikah beberapa bulan, tapi mungkin kondisi rumah tangganya menguji dirinya. Sampai kemudian mungkin takdir membuatnya harus berpisah dengan istrinya. Ketika ditanya, kenapa ya Ustadz, padahal kan baru kemarin saya menikah. Terus tanpa sadar dia menjawab, iya Ustadz, mungkin ini cara Allah mengampuni dosa-dosa saya yang pernah saya lakukan terdahulu. Jadi artinya gimana? Kalau teman-teman sedang sulit, sedang punya masalah, sedang mendapatkan keburukan, tapi semua itu diakumulasi untuk memaafkan, mengampuni dosa-dosa teman-teman yang terdahulu, nggak apa-apa ya Allah, hamba ikhlas, hamba ridha, asalkan dengan ujian itu mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu. Kalau teman-teman sedang punya persoalan, sedang mendapatkan keburukan, katakan bahwa ini adalah cara Allah mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu. Lebih baik Allah balas dosa kita di dunia daripada Allah buka dosa kita nanti di akhir. Gak apa-apa. Coba kalau teman-teman bisa menghitung dosa kita, gak usah jauh-jauh lah. Pertama, hitung kesalahan kita kepada Allah. Berapa sering kita meninggalkan sholat? Berapa sering kita mungkin ketika Ramadan tidak berpuasa waktu itu? Yang akhwat, mohon maaf gitu ya. Berapa sering mungkin dulu aurat kita pernah terbuka, dan kita tahu itu salah Ustaz, kita tahu itu keliru Ustaz. Itu sama Allah.
turunin sama orang tua. Berapa banyak di antara kita yang pernah membuat air mata orang tua menangis karena kelakuan kita? Pernahkah ada yang durhaka kepada orang tua? Hatta disebutkan dalam Al-Quran, bicara saja nggak boleh. Wala taqul lahuma uff. Dan jangan engkau berkata sama orang tua. Saya ini bukan hanya saja. Mungkin kita pernah marah sama ibu kita, pernah marah sama ayah kita, pernah membangkang kepada orang tua kita, pernah marah dengan keadaan orang tua kita, sampai mohon maaf tidak sadar tanpa terasa ada di antara teman-teman di sini yang orang tuanya sudah tidak ada barangkali. Hilman dulu waktu kecil nakal sekali, sampai orang-orang di kampung itu sering nyebut kita itu budak bangor lah, anak nakal kalau bahasa Indonesia. Diadukan sama ibu saya, diadukan sama ayah saya. Dan saya tahu bagaimana dulu ibunda saya, ayah saya barangkali mungkin capek punya anak kayak saya. Sampai kemudian Allah mencabut usia ayah saya, tidak lama kemudian mencabut usia ibunda saya. Kalau teman-teman tanya apa yang membuat Ahilman sekarang pengen istiqomah dalam dakwah, kenapa Ahilman pengen belajar Al-Quran, kenapa Ahilman ingin belajar agama? Satu di antara tujuan saya ingin memberikan kado terbaik bagi orang tua saya. Karena dulu waktu saya kecil barangkali saya belum bisa membahagiakan orang tua saya. Mungkin orang tua saya menyesal punya anak kayak saya. Maka tidak ada waktu yang Allah berikan di sisa waktu saya kecuali berbuat baik, beramal soleh, jadi anak yang taat, jadi anak yang baik, semata-mata bukan untuk kita, tapi ini adalah kado spesial bagi orang tua kita. Syukur-syukur kalau masih ada teman-teman punya kesempatan membahagiakan orang tua kita. Tapi kalau sudah tidak ada, demi Allah, ini kesempatan terbaik. Karena orang tua yang sudah wafat di alam kubur, disebutkan dalam satu keterangan, mereka pernah bertanya kepada malaikat Munkar Nakir, penjaga kuburan. Apa pertanyaannya? Wahai malaikat Munkar Nakir, kenapa semalam kuburanku terang? Kenapa semalam kuburanku wangi? Kenapa semalam kuburanku lapang? Apa jawaban Munkar Nakir? Wahai fulan, sesungguhnya kemarin aku melihat di antara anakmu ada yang beramal soleh, di antara anakmu ada yang mendoakanmu, di antara anakmu ada yang membacakan doa untukmu. Tapi malam ini aku tidak menemukan itu. Bahkan aku melihat anakmu ada yang berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat salah, yang dosanya, yang maksiatnya menjadi sempitnya kuburanmu dalam tempat itu. Makanya saya berkali-kali bilang ya, kalau teman-teman sayang sama orang tuanya, kalau teman-teman sayang sama orang tuanya, mungkin belum bisa menghajikan, mungkin belum bisa mengumrohkan, mungkin belum bisa Hilman. Gimana caranya? Cukuplah jadi anak yang soleh, cukuplah jadi anak yang baik, rajin ngaji, jaga sholat, baca Quran, sedekah, infak, kurban. Makanya kalau ada yang nanya, Hilman, kalau saya berbuat baik, niatnya buat orang tua nyampe apa enggak? Allahu Akbar. Jangankan berbuat baik, doa aja nyampe. Teman-teman berdoa nih, bagi orang tua itu nyampe, apalagi berbuat. Ayo perbaiki semua. Sama Allah sudah, sama orang tua sudah, cek sama adik, kakak. Ayolah, jangan habiskan waktu kita untuk berbuat tidak baik sama teman, sahabat. Ya, ini kesempatan emas bagi kita untuk evaluasi diri, untuk terus berbenah. Ya, bahwa katakan kita hari ini berbeda dengan kita yang dulu. Bagaimana mungkin kita bisa buktikan kepada Allah kalau kita belum ada perubahan dalam kehidupan? Mudah-mudahan bermanfaat.